Hai, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Anggita Dinar. Di konten ini, saya mau menyambung konten yang berjudul Alur Cerita Film Enemy. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa klik linknya di deskripsi. Saya harap kalian sudah menonton versi full dari film itu supaya kalian juga bisa enjoy dalam menonton konten ini. Seperti yang kita ketahui ya, di luaran sana kan banyak teori-teori yang berkembang tentang maksud dari film ini. Ada yang menyangkut pautkan sama invasi alien, di mana salah satu dari tokoh Anthony dan Adam itu adalah hasil cloning, jadi lebih condong ke science fiction ya. Ada juga yang menyangkut pautkan sama politik dan pemerintahan dari negara asal penulisnya. Ada juga yang menyangkut pautkan sama psikologi, di mana salah satu dari tokoh Anthony dan Adam adalah alter ego. Kalau mau menyangkut pautkan sama alien atau science fiction, kurang masuk di saya soalnya kayaknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Kalau menyangkut pautkan sama pemerintahan atau politik, kayaknya otak saya nggak nyampe deh, soalnya pemahaman saya di bidang itu terbatas. Jadi gimana kalau kita fokus di teori psikologi, di mana salah satu dari tokoh utamanya adalah alter ego. Sebelum masuk ke pembahasan, saya informasikan dulu bahwa apa yang saya sampaikan di konten ini adalah asumsi pribadi atau persepsi saya setelah menonton film ini, yang mana belum tentu sesuai dengan yang dimaksud sama penulisnya. Jadi kalau kalian nonton film ini dan kalian punya interpretasi yang berbeda, bisa jadi kalian lebih benar dari saya. Oke, kita langsung aja ya. Di film ini kan ada dua tokoh, ada Adam sama Anthony. Yang satu asli, yang satu alter ego. Kalau menurut saya nih ya, yang asli itu adalah karakternya Anthony, sementara Adam itu alter egonya. Ada beberapa scene yang membuat saya cukup yakin bahwa Anthony karakter yang asli. Yang pertama, kunci. Kalau karakter yang asli adalah Adam, harusnya kunci itu dikirim ke TU kampus. Tapi kalau kunci itu diantarnya ke kantor manajemen artis atau agensi, berarti ditujukannya untuk artis. Di film ini yang aktor kan Anthony, jadi Anthony yang asli. Nah, scene berikutnya adalah ketika Jake Gyllenhaal pakai kemeja, kemudian jas yang biasa dipakai Adam mengajar, lagi makan sama ibunya. Di scene ini saya dan mungkin sebagian besar dari kalian berpikir bahwa dia adalah Adam. Tapi dialog yang terjadi mengindikasikan sebaliknya. Adam kan bilang, aku gak suka sama Blueberry. Terus ibunya bilang, enggak kok, kamu suka sama Blueberry. Padahal yang suka sama Blueberry itu kan Anthony. Kemudian ibunya bilang, udah kamu berhenti aja jadi aktor kelas C. Padahal Adam kan dosen, masa digituin? Nah, dari sini saya curiga bahwa jangan-jangan itu adalah Anthony yang menggunakan jas yang biasa dipakai Adam mengajar. Kemudian yang berikutnya adalah soal foto. Foto yang ada di apartemennya Adam yang dipakai Adam untuk menyocokkan mukanya sama Anthony, itu ternyata ada di apartemennya Anthony. Dan perempuan yang ada di dalam foto itu ternyata adalah Helen. Nah, dari beberapa poin ini saya merasa cukup yakin bahwa Anthony adalah karakter yang asli. Menurut kalian, kenapa Anthony menciptakan alter ego Adam? Kalau menurut saya, karena Adam itu digambarkan sebagai sosok yang lebih ideal untuk Anthony, di mana Adam itu kan orangnya lebih kalem, kemudian dia juga setia, dia pacarnya Mary doang kan, gak gonta-ganti. Kemudian dia juga aktivitasnya lebih terstruktur. Sementara Anthony, dia kan orangnya rada tengil ya. Kita bisa melihat sikapnya dia ketika memaksa Adam untuk bertukar peran. Itu kan tujuannya supaya dia bisa nidurin Mary. Jadi dia tuh gampang tergoda sama perempuan. Kemudian Anthony juga emosian, karakternya beda sama Adam. Kemudian kenapa profesinya kok juga berbeda? Bukan cuma karakternya aja yang berbeda. Bukan berarti menjadi aktor itu tidak baik, karena Anthony itu kan punya apartemen baru yang cukup bagus. Jadi sebenarnya meskipun dia aktor kelas C, tapi sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dia. Yang membuat dia menciptakan profesi yang berbeda adalah bisa jadi karena ibunya sering ngomong seperti itu. Udah, kamu berhenti aja jadi aktor kelas C.
Di film ini memang cuma sekali ngomong, tapi kan bisa aja sebelum-sebelumnya tiap ketemu sama ibunya ngomong kayak gitu terus. Jadinya Adam menciptakan profesi alternatif, kira-kira selain aktor apalagi ya yang cocok buat aku. Akhirnya dia menciptakan karakter dosen. Kenapa dosennya kok dosen sejarah? Kenapa bukan dosen sastra atau sains atau mata kuliah yang lain? Nah, pada bagian ini bisa nih disangkut pautkan sama politik dan pemerintahan sesuai dengan teori yang berkembang. Tapi hanya pada area ini aja ya, bukan film secara keseluruhan. Apa tujuan Anthony menciptakan alter ego? Karena dia ingin berubah menjadi lebih baik. Karena dengan karakternya Anthony yang lama, mengingat dia sudah menikah, istrinya juga hamil besar, dan dia akan menjadi seorang ayah, sepertinya gak cocok dengan karakternya Anthony yang sekarang. Jadi dia ingin berubah menjadi lebih baik dengan cara menciptakan alter ego yang karakternya berbeda sama dia. Karena itu di akhir cerita, Anthony mematikan karakternya Anthony yang lama dengan cara dibuat kecelakaan barengan sama Mary. Jadi Anthony sama Mary dianggap sebagai masa lalu, sudah lupakan saja, mereka sudah mati. Nah, dia ingin melanjutkan hidupnya dia sebagai Adam bersama Helen. Jadi Mary yang ada di sepanjang film ini itu sepertinya tidak nyata. Mary hanya ada di dalam pikirannya Anthony. Siapa itu Mary? Sepertinya Mary adalah mantannya Anthony yang sempat disinggung sama Helen. Waktu Anthony selesai telepon-teleponan sama Adam, Helen kan sempat nanya, itu siapa? Jajan kamu masih berhubungan ya sama mantan kamu. Nah, mungkin Mary itulah mantannya. Sebenarnya sudah tidak berhubungan lagi. Kemudian Anthony berusaha untuk menghapus Mary dengan cara membuat dia mati bersama dengan Anthony di dalam pikirannya Anthony. Begitu kira-kira. Terus dengan segala usahanya Anthony, apakah dia berhasil berubah menjadi lebih baik? Jawabannya adalah sayang sekali, belum. Di akhir cerita kan waktu dia ngeluarin kunci dari sakunya, nah kemudian dia kan bilang tuh sama Helen, aku ntar malam mau keluar. Dari sini Anthony tuh sebenarnya belum berubah, karena dia masih ingin mencoba menggunakan kunci itu untuk berbuat nakal. Itu kunci apa guys? Sekarang coba kita flashback ke scene awal film ketika Anthony atau Adam ini lagi jalan ke salah satu ruangan di basement sama seorang pria. Nah, kebetulan pria itu adalah pria yang sama dengan yang mendampingi Adam atau Anthony pada saat di lift. Jadi dia adalah security apartemen itu. Dulunya mereka punya kebiasaan sering ke salah satu ruangan rahasia di basement yang isinya perempuan-perempuan bugil, mungkin semacam tarian striptease gitu kali ya. Kemudian ruangannya itu pindah dan kuncinya ganti. Makanya security-nya sempat nanya di dalam lift, apakah kamu mendapatkan kunci yang baru? Aku sepanjang hari gak bisa berhenti memikirkan itu. Maksudnya si security ini tuh penasaran gitu, ruangannya itu pindah kemana sih, aku gak dapat kuncinya. Jadi kuncinya itu hanya diberikan untuk pelanggan-pelanggan tertentu, jadi lebih eksklusif gitu. Ternyata Anthony mendapatkan kunci itu. Dan ketika dia sudah membunuh karakter Anthony yang lama, kemudian dia ngelihat kunci di sakunya, wah pengen lagi deh. Jadi dia masih penasaran tuh, dia pengen datang ke tempat dimana ruangan tarian striptease perempuan-perempuan bugil itu pindah. Jadi Anthony di akhir cerita kumat lagi tengilnya. Sebenarnya lumayan sih, Anthony itu sudah sempat berbulan-bulan dia nggak ke ruangan tersebut ya, karena kan dia sudah berbulan-bulan tidak ke kantor agensi. Padahal kuncinya kan dikirim ke sana. Jadi sebenarnya Anthony sudah sempat insaf sebentar. Tapi ketika dia mendapatkan kunci itu, dia kumat lagi. Sekarang kita coba untuk bahas soal tarantula ya, tarantula raksasa itu. Kalian bisa menginterpretasikan laba-laba itu apapun lah yang kalian mau. Dan saya pun juga punya interpretasinya sendiri. Laba-laba itu kan binatang yang kakinya banyak dan dia bisa menghasilkan sarang. Dan sarang itu sesuatu yang menjerat. Bisa jadi laba-laba ini adalah sesuatu yang menjerat pikirannya Anthony, yaitu berupa pikiran kotor mengenai perempuan. Ada adegan waktu Adam atau Anthony lagi papasan sama cewek di lorong. Nah, cewek itu kan kepalanya laba-laba, kemudian
bugil kan. Padahal ngapain cewek bugil jalan sendirian di lorong? Berarti itu adalah pikirannya dia aja. Ketika ada cewek lewat dan dia cewek cakep lewat gitu, kemudian dia sedang membayangkan gimana ya kalau nggak pakai baju. Karena tarantula itu adalah sebuah ide pikiran kotor, sehingga di scene awal waktu adegan di ruangan tari striptis itu kan digambarkan ada seorang perempuan yang menginjak tarantula. Di sini sebenarnya Anthony sudah mulai ada usaha untuk berubah, di mana dia ingin menghancurkan tarantula yang menjerat pikirannya itu dengan cara diinjak sama perempuan. Tapi ternyata cara itu kan nggak berhasil, makanya Anthony mencoba dengan cara lain, yaitu dengan membentuk alter ego. Kemudian kenapa Helen digambarkan sebagai tarantula yang besar? Karena bagi Anthony, Helen itu adalah orang yang sudah menjerat dia dengan komitmen. Ditambah lagi dia sedang hamil dan sebentar lagi Anthony akan menjadi seorang ayah. Dan sepertinya Anthony belum siap untuk itu. Makanya Anthony kan sempat berimajinasi di telepon sama ibunya kan di awal cerita. Ibunya bilang, udah kamu ikut aja sama ibu. Masa anak udah rumah tangga, istrinya udah mau lahiran malah diajak tinggal bareng. Di telepon kan ibunya bilang kamu tinggal lagi aja sama ibu. Dia gak menyebut kamu, istri kamu, dan anak kamu, tapi kamu saja. Rasanya kok gak mungkin ya kalau anak sudah rumah tangga terus malah diajak tinggal sama dia, anaknya doang gitu. Bisa jadi ini adalah imajinasinya Anthony saja bahwa dia ditelepon sama ibunya dan ibunya bicara seperti itu. Itu karena dia belum siap berkomitmen, dia belum siap menjadi seorang ayah, dan dia bawaannya pengen jadi anak terus aja. Terus apa maksudnya tarantula raksasa yang ada di tengah kota itu? Kalau menurut saya nih ya, tarantula raksasa itu maksudnya adalah jeratan kota besar yang penuh dengan godaan. Kan banyak gedung-gedung bertingkat tuh. Nah, bisa saja gedung-gedung di bawah tarantula itu di basementnya menyediakan perempuan-perempuan juga. Sepertinya Anthony itu sudah berulang kali menggunakan cara yang sama, tapi belum berhasil. Jadi dia sudah beberapa kali membentuk alter ego, kemudian dia mematikan karakter aslinya, tapi kambuh lagi setiap kali dipancing. Karena pada saat dia ngajar sejarah, dia kan sempat mengucapkan kata-kata pola yang terus-menerus. Mungkin maksudnya pola yang terus-menerus adalah ya yang sedang dialami itu. Kenapa di akhir cerita Adam atau Anthony ini menangis? Karena dia itu terharu sama ucapan istrinya yang mau mengikuti permainannya dia. Istrinya kan nanya tuh, gimana kabar sekolah hari ini? Padahal Anthony itu kan aktor. Nah, kalian inget kan waktu scene dimana istrinya si Helen itu datang ke kampus, kemudian dia ketemu sama Anthony yang sedang menjadi Adam, dan Anthony pura-pura gak kenal sama dia. Tapi Helen mau mengikuti atau mau menyesuaikan diri dengan hayalan suaminya. Makanya Anthony jadi terharu, istrinya baik banget. Jadi sebenarnya Anthony ketika jadi Adam, kemudian dia ngajar di kampus, itu sepertinya dia menggunakan salah satu ruangan yang gak terpakai. Jadi dia tuh emang ngajar beneran, tapi murid-muridnya atau mahasiswanya tuh sebenarnya gak ada. Terus kenapa judulnya Enemy? Karena enemy itu kan artinya musuh. Jadi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Jadi film ini adalah film drama tentang seorang pria yang sedang berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, yang diramu dengan begitu rumit. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Setialah kepada pasangan Anda dan berubahlah menjadi lebih baik tanpa membentuk karakter lain. Sekian pembahasan dari saya yang belum tentu benar ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu setelah menonton film ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalian juga bisa request saya untuk membahas film di Instagram saya yang saya cantumkan di deskripsi. Sampai sini ya, kita ketemu lagi di film berikutnya. Bye!